Kisah tradisi mak baca berzanji Botinge oleh Siti Rosinta Sabrina dalam perspektif berkah sholawat Nabi SAW dalam acara pernikahan. Ingin wangi pakai parfum, badan wangi laksana raja. Saya ucapkan Assalamualaikum. Semoga para hadirin baik-baik saja. Melihat bunga sedang merekah, pastilah terlihat sangat indah. Rindu Muhammad adalah berkah, meneladaninya adalah ibadah. Ke pasar membeli kedelai, tidaklah lupa membeli bakwan. Ini kisah dari Teluk Pakedai. Mari dengar dan simakkan. Dalam sinopsis, kisah pembacaan berzanji di masyarakat Teluk Pakedai. Kisah ini adalah kisah nyata yang terjadi di masyarakat Teluk Pakedai dan sudah turun-temurun dilakukan hingga saat ini. Bahkan kisah ini juga sudah ada pada saat zaman Rasulullah SAW. Kisah ini diperankan oleh beberapa kelompok masyarakat muslim di Teluk Pakedai. Bagi masyarakat muslim di Teluk Pakedai, pembacaan berzanji merupakan pembacaan syair-syair pujian untuk mengenang riwayat Nabi Muhammad SAW. Kisah ini dimulai ketika Pak Supardi ingin menikahkan putrinya, yaitu Rada, dengan seorang yang bernama Fatur yang telah dipilihkan Pak Supardi untuk putrinya. Banyak sekali prosesi pernikahan yang akan dilakukan oleh kedua mempelai. Termasuklah prosesi tradisi pembacaan berzanji. Seperti apakah tradisi membaca berzanji yang akan dilakukan kedua belah pihak? Apakah akan berjalan dengan lancar saja? Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai kisahnya, mari kita perkenalan dulu dengan para tokohnya. Yang pertama ada Bapak Supardi sebagai orang tua Rada. Yang kedua ada Rada sebagai putri Bapak Supardi sekaligus mempelai wanitanya. Yang ketiga ada Fatur sebagai mempelai laki-lakinya. Pasti kalian sudah tidak sabar lagi untuk menyaksikan kisah ini. Yuk mari kita bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan kisah ini. Pada suatu hari di Kampung Parit Baru, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kuburaya, di rumah salah satu warga yaitu Bapak Supardi akan mengadakan acara pernikahan untuk putrinya Rada. Banyak prosesi pernikahan yang akan dilakukan, salah satunya adalah pembacaan berzanji. Pembacaan berzanji dilakukan sehari setelah pernikahan selesai. Kisah ini bermula ketika Rada menyampaikan pesan kepada sang suami, yaitu pada malam hari sesudah prosesi pernikahan mereka selesai. Rada pun mengatakan kepada sang suaminya, yaitu Fatur, "Bang, engka papa sengna ambo baja tek pitu elek, ambo melok makibu acara mak berzanji."
Fatur pun mengatakan kepada Rada, "Alah dik, baca abang tamani mapalong. Aku ginilah." Karena Fatur hanya mendapatkan izin cuti 2 hari untuk acara pernikahannya, Rada pun mengatakan kepada Fatur, "Nda iseng iya bang, peku ginilah." Rada dan Fatur pun khawatir akan hal ini, karena di satu sisi pekerjaan suaminya juga penting untuk masa depan mereka, dan di sisi lain juga prosesi pembacaan berjanji ini juga wajib dilakukan setelah pernikahan, karena ini sangat baik bagi pasangan yang sudah melakukan acara pernikahan. Keesokan harinya, Fatur sudah siap untuk pergi kerja dengan pakaian rapinya. Dia pun bergegas untuk pergi kerja karena sudah hampir telat. Setelah keluar dari kamar, tiba-tiba Ambo Rada, yaitu Bapak Supardi, datang dan bertanya kepada Fatur, "Melok leka Figi tur?" "Iya, melok leka mapalong, Bo." "Agi pula leka mapalong. Emang narada ndak mau pau si Bak Fatur. Alah iya melok mau berjanji. Fakugi pula melok leka mapalong. Fakugi ni acara nai. Dia agak iko ki kue." Fatur merasa sangat bersalah. Kemudian ia tidak tega dengan ayah mertuanya yang sudah membuat acara membaca berjanji untuk kebaikan keluarganya dengan Rada. Fatur pun termenung dengan sangat lama memikirkan semua ini. Para tamu untuk melakukan prosesi pembacaan berjanji pun sudah banyak yang berdatangan. Mau tidak mau, Fatur tidak bisa mengelak lagi dari acara ini. Ia pun memilih melakukan proses pembacaan berjanji ini bersama Rada dan meninggalkan pekerjaannya dengan perasaan yang sangat bimbang. Bagaimana akhir dari pekerjaannya nanti? Prosesi pembacaan berjanji pun berlangsung setelah para tamu hadir untuk melakukan prosesi pembacaan berjanji. Semua orang berdiri untuk melakukan pembacaan berjanji, dan terdengarlah lantunan syair-syair berjanji yang di dalamnya terdapat pujian-pujian untuk Nabi Muhammad SAW, serta diiringi musik hadrah yang dimainkan oleh sejumlah orang-orang pemain hadrahnya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Setelah selesai acara pembacaan berjanji dan selesai pulalah acara pada hari ini, tiba-tiba dering pesan dari HP Fatur pun terdengar. Fatur pun membuka pesan tersebut dan ternyata itu pesan dari atasan Fatur.
Fatur pun tersenyum setelah membaca pesan tersebut. Lalu Radah yang melihat Fatur sedang tersenyum setelah membuka pesan dari handphonenya langsung bertanya kepada Fatur, "Magi abang Cak Biru bang?" Fatur pun berkata kepada Radah, Alhamdulillah li, atasan abang yo nak mu fau, abang lolong cuti sih. Radah pun berkata, "Alhamdulillah nah bang." Radah pun tersenyum sangat bahagia mendengar perkataan suaminya. Pada akhirnya mereka pun memahami bahwa mendahului sesuatu yang baik akan mendatangkan hal-hal yang baik pula. Dengan menghaturkan sholawat dan memberi puji-pujian yang baik kepada Nabi SAW dengan hati yang ikhlas dan semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan Allah lapangkan hati dan pikirannya. Ternak unta merayap lewat, pagar diulah mencari manfaat. Perbanyak kita mengucap sholawat agar Rasulullah memberi syafaat. Jalan-jalan ke kampung sebelah, ada pohon tumbang awas tertimpa. Jika ada salah maafkanlah. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.